Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Nurafifa Hidayat. Di sini saya selaku moderator sekaligus penyampai materi dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai dasar, prinsip, dan pendekatan bimbingan dan konseling. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Agni Nurafifa Hidayat dengan NIM 12120500007, Andini Nur Khaliza dengan NIM 121205020, dan Anissa Permatasari dengan NIM 121205026. Langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai asas-asas dan bimbingan konseling. Nah, jadi dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling itu terdapat kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini itu dikenal sebagai asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, asas-asas bimbingan konseling ini yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Jadi, seorang guru pembimbing itu berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan dari klien tersebut sehingga kerahasiaannya itu benar-benar terjamin. Gitu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, jika asas kesukarelaan ini benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka itu yang mengalami masalah, jadi akan sukarela gitu, membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, jadi bimbingan dan konseling yang efisien itu dapat berlangsung jika adanya suasana keterbukaan antara klien dengan pembimbing gitu. Kemudian ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini menghendaki agar klien dari bimbingan konseling ini, yakni permasalahannya itu yang dihadapi oleh klien itu saat sekarang gitu, bukan pada masa lalu ataupun masa yang akan datang, melainkan masalah yang sedang dihadapi pada kondisi sekarang gitu. Kemudian asas kemandirian. Nah, asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yaitu yang merujuk pada tujuan agar peserta didik ini mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir itu secara mandiri gitu. Kemudian yang keenam ada asas kegiatan. Nah, asas yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif gitu dalam kegiatan bimbingan dan konseling gitu. Harus mendorong, nah seorang konselor juga harus mendorong dan memotivasi siswa agar aktif gitu dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan gitu. Kemudian yang ketujuh ada asas kedinamisan. Kemudian ada asas keterpaduan. Kemudian yang kesembilan ada asas kenormatifan. Nah, usaha bimbingan dan konseling itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dalam norma-norma yang berlaku gitu, baik ditinjau dari norma agama, norma adat istiadat, kemudian norma hukum negara, ataupun norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari gitu. Jadi harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ke-10 ada asas keahlian. Nah,
asas keahlian ini jadi seorang konselor atau seorang pembimbing harus memiliki keahlian yang khusus di bidang ini gitu. Jadi tidak tidak sembarang orang dapat menjadi seorang pembimbing atau konselor gitu. Nah, orang konselor atau guru bimbingan dan konseling juga harus berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional gitu. Maka untuk para konselor atau pembimbing itu perlu mendapatkan latihan yang cukup gitu sehingga dapat tercapainya keberhasilan usaha pemberian layanan gitu. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Nah, asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling atau seorang konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, belum belum dapat terbantu juga sebagaimana yang diharapkan. Nah, maka petugas ini dapat mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada asas tuturi handayani. Nah, asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Nah, jadi seorang guru bimbingan dan konseling itu sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik atau klien untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, dilanjutkan oleh pemaparan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu prinsip-prinsip bimbingan. Pada tahun 2008, Yusuf dan Nur Ihsan mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai fondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsipnya terdiri dari yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja maupun dewasa. Prinsip yang kedua yaitu bimbingan bersifat individualisasi. Maksudnya, setiap individu bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Prinsip yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya, masih ada individu yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan. Oleh karena itu, bimbingan dipandang sebagai salah satu cara yang menekan aspirasi. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai suatu tim dalam pekerjaan terlibat dalam proses bimbingan dan konseling. Prinsip yang kelima yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan dan konseling merupakan peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Prinsip yang keenam yaitu bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan dalam kehidupan. Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga,
perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Lalu bagian yang kedua yaitu prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling ini merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan konseling. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, konseling merupakan kegiatan yang sangat penting dalam keseluruhan program bimbingan di sekolah atau merupakan bagian integral dengan bimbingan. Yang kedua, program konseling harus fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya di sekolah, kebutuhan individu, dan masyarakat. Yang ketiga, dalam konseling terdapat dua individu, yaitu konselor dan klien yang memproses penyelesaian masalah melalui serangkaian interview. Yang keempat, konseling merupakan proses belajar yang mengarah pada suatu perubahan yang fundamental dalam diri klien, terutama dalam perubahan sikap dan tindakan. Yang terakhir, konseling lebih banyak menekankan pada masalah sikap daripada tindakan. Bagian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau konseli dan tidak diskriminatif. Maksudnya di sini yaitu pada proses peserta didik atau konseli melakukan bimbingan dan konseling, di dalamnya tidak ada unsur diskriminatif kepada peserta didik. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, yaitu setiap peserta didik bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya dan dinamis, dan melalui bimbingan peserta didik atau konseli dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh. Yang ketiga, bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Maksudnya di sini yaitu bimbingan dan konseling merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya, prinsip khusus bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah menurut Peters dan Farwell atau Yusuf dan Nur Ihsan pada tahun 2008. Yang pertama, bimbingan ditujukan bagi semua siswa. Yang kedua, bimbingan membantu perkembangan siswa ke arah kematangan. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses layanan bantuan kepada siswa yang berkelanjutan dan terintegrasi. Yang keempat, bimbingan menekankan berkembangnya potensi siswa secara maksimum. Dan yang terakhir, guru merupakan co-fungsionaris dalam proses bimbingan. Adapun menurut Biasco atau Samsu pada tahun 2009 telah mengidentifikasi 5 prinsip bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan. Bimbingan di sini yaitu baik sebagai konsep maupun proses merupakan bagian integral program pendidikan di sekolah. Yang kedua, efektif. Efektif yaitu program bimbingan akan berlangsung dengan efektif apabila ada upaya kerjasama antar personil sekolah, juga dibantu oleh personil dari luar sekolah, seperti orang tua siswa atau spesialis. Yang ketiga, peluang yang lebih baik. Maksudnya yaitu layanan bimbingan didasarkan kepada asumsi bahwa individu memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang melalui pemberian bantuan yang terencana. Yang keempat, yaitu individu. Bimbingan berasumsi bahwa individu, termasuk anak-anak, memiliki hak untuk menentukan sendiri dalam melakukan pilihan. Yang kelima, perkembangan pribadi. Bimbingan ditujukan kepada perkembangan pribadi setiap siswa, baik menyangkut aspek akademik, sosial, pribadi, maupun vokasional. Sekian materi prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia memiliki 5 tujuan.
yaitu yang pertama, memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Kemudian yang kedua, membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN, dan divisi-divisinya. Selanjutnya tujuannya yaitu menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Dan yang terakhir, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseling. Yang selanjutnya, Kode Etik Bimbingan dan Konseling yang ada di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN. Yang pertama, kualifikasi, yaitu konselor wajib memiliki di antaranya nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, serta dapat memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Kemudian yang selanjutnya, informasi, testing, dan riset, di mana konselor wajib melakukan yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi, kemudian testing atau diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya, dan juga riset, yaitu menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan. Kemudian yang ketiga, proses pada pelayanan, yaitu hubungan dalam pemberian pada pelayanan dan hubungan dengan klien. Selanjutnya ada konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain, yaitu pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat dan ahli tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan pada klien tersebut. Kemudian yang kelima ada hubungan kelembagaan, yaitu memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Dan yang keenam ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, yaitu konselor praktik mandiri menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara privat dan laporan kepada pihak lain. Yang terakhir, ketaatan kepada profesi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kode etik. Adapun ruang lingkup kode etik sebagai guru bimbingan dan konseling meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban profesi bimbingan dan konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi. Di antaranya yang pertama, ada pemahaman terhadap substansi dan spektrum permasalahan kode etik profesi bimbingan dan konseling, beserta analisis pengembangan solusinya. Kemudian yang kedua, martabat profesi bimbingan dan konseling yang dilihat dari teoretis, strategis, maupun praktiknya meliputi pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan yang bermandat, dan pengakuan yang sehat yang terinci dalam kompetensi konselor, fasilitas praktik, manajemen praktik, beserta kelembagaannya. Kemudian ada 5 bentuk sanksi bagi pelanggar kode etik profesi konselor, yaitu yang pertama, memberikan teguran secara lisan. Kemudian yang kedua, memberikan surat peringatan seperti SP1, 2, dan 3 secara tertulis. Selanjutnya, pencabutan keanggotaan ABKIN dengan tidak hormat. Yang keempat, pencabutan lisensi bagi yang berpraktik mandiri atau dikeluarkan dari lembaga terkait. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, ada pendekatan dalam bidang bimbingan dan konseling, di mana pendekatan dalam bimbingan konseling benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan konseling yang terarah dan tidak asal-asalan. Di antara pendekatan tersebut, yang pertama ada pendekatan psikoanalisis, kemudian yang kedua ada pendekatan existential humanities, yang ketiga ada pendekatan client-centered, yang keempat ada pendekatan gestalt, yang kelima ada pendekatan behavioristik atau terapi tingkah laku, kemudian selanjutnya ada pendekatan krisis, yang ketujuh ada pendekatan remedial, pendekatan preventif, yang kesembilan ada pendekatan perkembangan, dan selanjutnya ada perkembangan kognitif. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.